Selamat pagi Faisal, Rizky. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Ya, pagi. Sudah rapi pakaiannya ya, Faisal, Rizky? Bu, seragam apa, Bu? Oh, ini hari Kamis, berarti pramuka. Tapi kalau misalnya pramukanya lagi apa, putih, sip. Putih abu-abu nggak apa-apa ya. Pagi, Bu. Pagi, Eva. Ya, ini sudah. Yang belum masuk itu Sabrina, Jennifer, belum masuk ya. Martia boleh dibantu Ibu ya untuk mengingatkan temannya untuk masuk ke Vicon kita. Jennifer, Sabrina, Ambar sudah, Evita belum ya? Kasih ini.
Rizky sudah, Faisal, Henry sudah. Yang laki-laki sudah. Yang perempuan belum. Najwa belum ya. Di tempat ini dulu, Bu. Aku lagi PPL. Ya, Evita sudah masuk. Ya, Vincent sudah masuk. Berarti Najwa, Jennifer. Jam 8 pas kita mulai ya, Nak ya. Ya. Najwa sudah masuk. Ya. Sudah sarapan, Faisal? Sudah Ibu, makan Ya. roti. Eva sudah? Belum. Iya, nanti habis ini bisa ya sarapan ya. Ya, kita nggak lama kok, hanya 1 jam pelajaran ya. Ya, Siva masuk. Berarti yang belum ini Sabrina. Terus Sabrina ya. Semua sudah berpakaian rapi ya. Biar nanti kalau Ibu ambil foto biar bagus semua ya.
sekaligus juga kan memang harus berpakaian rapi ya setiap harinya pada pembelajaran kita. Seragam pramuka. Seragam pramuka ya. Tapi kalau kebetulan seragam pramukanya lagi kotor atau lagi belum kering, boleh pakai seragam putih abu-abu. Ya, baiklah anak-anak ibu semua, sudah tepat jam 8 ya di komputer ibu, ya, sebaiknya bisa kita mulai ya. Izin Pak Eko, Bu Asma untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi Bu. Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat ya di pagi hari yang cerah ini ya. Semalam hujan sebentar agak deras ya, tapi itu sudah menyapu debu-debu ya yang berterbangan sehingga pagi hari ini kita mendapatkan cuaca yang cerah sekali. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan ya bahwa kita pagi hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali ya. Nah, tentunya anak-anak ibu pagi hari kalau kamu sudah semangat, ceria, ya, senang. Nah, pembelajaran itu tentunya akan menyenangkan ya. Jadi pembelajaran itu jangan dianggap sebagai beban, ya. Belajar itu harus bahagia, ya, harus senang, ya. Jadi tidak boleh dianggap sebagai beban, ya. Anak-anak ibu enjoy. Gitu ya. Nah, jadi meskipun ada lagi di rumah gitu ya, tapi senang-senang saja. Nah, ketika kamu misalnya selesai belajar ataupun memasuki pembelajaran berikutnya ada jeda waktu, boleh mendengar musik ya. Nah, boleh misalnya sambil menikmati makanan yang disidangkan mama papa di rumah seperti itu. Ya, anak-anak ibu semuanya. Ya. Ya, baiklah anak-anak ibu, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa dulu ya. Nah, dipimpin oleh Ambar. Silakan Ambar, pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Ambar. Nah, anak-anak ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sepakat ya, agar proses pembelajaran kita berlangsung dengan baik, semuanya harus on kamera, ya. Boleh dibuka kameranya, anak-anak ibu? Boleh dibuka dulu, ibu mau lihat wajah cantik dan wajah tampan-tampannya ibu ini. Coba, ayo. Siva belum, Natsua belum, Cika belum, Rizky belum. Iya, Siva, Cika, Faisal, Rizky. Iya, oke. Terima kasih ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu semua, tentunya pembelajaran kita pada hari ini ya, itu dimulai dengan semangat yang baik ya. Harus selalu optimis ya. Jadi harus selalu memiliki tekad. Apalagi kalian anak-anak ibu sudah kelas 12. Tekad apa? Bahwa saya harus bisa menyelesaikan pembelajaran saya di kelas 12 dengan baik. Lulus dengan predikat baik. Ya, anak-anak ibu. Nah, jadi harus itu tetap ada dalam diri kalian. Apalagi ya, sekarang kan sudah mulai doa kita, doa anak-anak ibu semua itu terkabul ya, didengar oleh Tuhan doa-doanya, di mana pandemi COVID ini sudah mulai mereda. Anak-anak ibu ya, sudah mulai mereda. Nah, sudah mulai turun.
Nah, Ibu aja kalau pulang sekolah itu sudah jarang mendengar bunyi sirene, ya. Bunyi ambulans itu sudah jarang. Biasanya kalau pulang itu 3 kali, 4 kali itu Ibu lewat ya, melintas itu kendaraan ambulans, ya. Nah, tapi sekarang sudah mulai reda. Jadi doa-doa anak-anak Ibu semua didengar oleh Tuhan. Gitu ya, anak-anak Ibu. Nah, kita pembelajaran hari ini adalah mengenai faktor pendorong perubahan sosial budaya dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai konsep perubahan sosial budaya. Nah, Ibu ingatkan, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Ayo. Siapa yang masih ingat? Perubahan sosial budaya. Ayo sayang, siapa yang masih ingat? Pelajaran kita sebelumnya? Ayo raise hand. Dibuka mute-nya. Ini Bu, berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat. Perubahan struktur dan pola budaya dalam masyarakat, bagus. Siapa lagi? Ada Saya, Bu. Iya, Dini silakan. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Iya, perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyangkut kepada sistem sosial yang nantinya mempengaruhi sikap, nilai-nilai, dan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Nah, iya, itu mengenai perubahan sosial budaya ya, pengertian perubahan sosial budaya. Nah, jadi perubahan sosial budaya itu terjadi didorong oleh beberapa faktor. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian juga perubahan sosial budaya tersebut itu juga nanti akan dihambat oleh beberapa faktor-faktor. Apa saja? Nah, ini akan kita bahas ya, anak-anak Ibu. Nah, semua harus aktif biar nanti Ibu bisa kasih nilainya yang bagus ya. Aktif nantinya diskusinya, jangan malu-malu ya. Apalagi kalian harus sudah kelas 12 ya. Jadi ungkapkan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pikirkan ya. Jadi nggak usah ragu gitu ya. Namanya memberikan pendapat, menganalisis itu bisa dilakukan ya, anak-anak Ibu semua. Nah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap ya, anak-anak Ibu ya, kita masuk pada kegiatan inti. Ya, Ibu kasih ini dulu ya. Ya. Bisa dilihat anak-anak Ibu semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ya. Iya, bisa dilihat ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, nanti Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Nanti kalian dengan mengamati video pembelajaran tersebut, kalian bisa menguraikan faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kemudian juga kalian bisa menguraikan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, kalian juga nanti Ibu harapkan mampu membuat contoh faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya. Nah, jadi itu dia tujuan pembelajaran kita. Ya, Ibu akan tampilkan video kita tentang perubahan sosial budaya ya, faktor pendorong perubahan sosial budaya. Silakan disimak dan diamati video yang Ibu tayangkan ini ya.
Itu dia video yang bisa kalian lihat ya, tentang akulturasi ya. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, apa yang bisa kamu tarik ya dari video tersebut? Apa yang bisa kamu kemukakan ya, Nak ya, dari video tersebut? Ya, silakan anak-anak Ibu. Siapa yang bisa? Ibu, saya mau jawab. Siapa ini? Eva, Bu. Eva, silakan Nak. Yang kencang suaranya ya, Eva. Iya, Bu. Jadi menurut saya ini contoh akulturasi yang sangat bagus dan sangat asli. Soalnya meskipun gapura khas Indo itu sudah lama-kelamaan nilai agamanya atau tidak dipakai secara keagamaan lagi, tetapi masih dilestarikan oleh masyarakat karena eksistensi gapura ini dari dulu tuh sudah mengakulturasikan kebudayaan Jawa dan juga Hindu, makanya dilestarikan. Terima kasih. Iya, bagus. Nah, oke, siapa lagi? Arya, Bu Arya. Arya, silakan Arya. Itu bagus sih, Bu. Bangunan peninggalan bisa dilestarikan dan dirawat sampai sekarang. Apalagi kita tahu usia dari bangunan itu kan udah nggak muda lagi, udah ratusan tahun. Walaupun udah sering direnovasi ulang, tapi mereka nggak mau merubah keunikan dari konsep candi itu sendiri. Karena di situ kan terpadu konsep budaya Islam dan Hindu-Buddhis. Iya, Bedanya benar. juga, kalau dulu tempatnya dijadiin ritual keagamaan, sekarang udah dijadiin objek wisata. Dari situ udah nunjukin adanya proses akulturasi dalam pengislaman di Jawa sih. Iya, betul ya. Oh, bagus ya pendapatnya ya. Silakan, siapa lagi yang memberikan pendapat? Saya, Bu. Siapa ini? Dini, Bu. Dini, ya silakan Nak. Menurut saya prosesnya itu ada proses difusi juga karena kan karena kan tuh bangunannya dibangun pada abad 15 kan, pada masa Hindu Buddha gitu. Nah, berarti ada proses difusi yang dilakukan oleh Sunan Kudus, yaitu penyebaran agama Islam. Iya, betul ya. Iya. Ada pendapat lain lagi? Tadi sudah 3, Eva, kemudian juga Reza, kemudian juga Dini. Siapa lagi, Nak? Yang memberikan pendapatnya? Ya, betul ya. Jadi dikatakan oleh Eva tadi itu merupakan sebuah peninggalan kebudayaan ya yang berwujud daripada masjid. Nah, jadi itu merupakan eksistensi daripada keberadaan percampuran kebudayaan ya, baik Hindu, kemudian baik Islam, dan juga ada budaya Jawa di situ. Nah, jadi itu sesuatu yang harus dilestarikan. Ya, oke, bagus. Nah, kemudian menurut Reza itu merupakan bangunan peninggalan ya yang harus dilestarikan. Jadi tidak saja kalau dulu memang dijadikan sebagai upacara keagamaan, namun meskipun begitu tetap dilestarikan ya. Dijadikan sebagai objek wisata. Nah, tapi kata Reza itu merupakan sebuah perpaduan dari kebudayaan. Nah, kemudian kebudayaan tadi Islam ya, kebudayaan Islam, dan itu juga merupakan suatu bentuk daripada adanya di mana Sunan Kudus ingin menggambarkan kebudayaan Islam itu ya, kebudayaan Islam itu seperti apa, tapi dia tidak meninggalkan budaya Hindunya ya, kemudian juga dipadukan dengan budaya Jawa. Nah, sama dengan Dini, bahkan Dini memberikan analisis yang cukup bagus ya Nak ya. Dikatakan Dini bahwa ada proses difusi di situ. Betul ya, proses difusi di mana Sunan Kudus ingin menyampaikan agama Islam ya, penyebaran agama Islam, jadi diwujud nyatakan dalam bentuk peninggalan budaya berupa masjid ya. Jadi betul anak-anak Ibu semuanya ya. Nah, sebelum itu kan memang
merupakan bentuk akulturasi yang terdapat di Jawa Tengah, ya, itu pada yang terwujud di dalam masjid yang digambarkan oleh Sunan Kudus, ya. Nah, bagaimana dengan akulturasi yang kalian bisa amati di lingkungan sekitar kalian? Coba. Kalau tadi kan itu di Jawa Tengah dalam bentuk perpaduan budayanya itu bisa dilihat dalam bentuk gambaran masjid, ya. Bagaimana perpaduan budaya ataupun percampuran budaya yang bisa kalian amati anak-anak ibu semuanya di tempat tinggal kalian? Coba. Siapa yang bisa? Yo. Di dalam kehidupan kalian sehari-hari, apa yang bisa kalian gambarkan sebagai penggabungan dua kebudayaan, ya, percampuran dua kebudayaan. Ya, siapa yang bisa? Ayo. Ayo, Nak. Kalau tadi kan ada percampuran, kalau percampuran tiga budaya, ya, budaya Islam, budaya Hindu, kemudian budaya Jawa. Nah, jadi kalau dia itu dikatakan dia dengan perpaduan budaya itu yang disebut dia dengan akulturasi, ya. Jadi akulturasi itu seperti apa sih sebenarnya? Coba kalau kalian gambarkan dari yang kalian ungkapkan dari pengamatan kalian tadi. Coba anak-anak ibu. Yang kalian ungkapkan dari pengamatan kalian tadi. Akulturasi apa? Siapa yang bisa memberikan definisi? Ayo. Apa itu akulturasi? Tadi sebenarnya kalian sudah bisa menceritakan sebenarnya, ya, Nak, ya. Eva tadi sudah, ya, adanya percampuran budaya, ya. Kemudian Dini sudah, ya kan? Ada proses, kalau Dini proses difusinya yang dilihat. Tapi pendapat dari Eva, kemudian Reza itu sudah menggambarkan adanya percampuran beberapa kebudayaan. Ya, ya, siapa yang bisa memberikan pendapat? Apa itu akulturasi? Sebenarnya konsep akulturasi itu juga ada ketika kamu di pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, Nak, ya. Ya kan? Ya kan? Siapa? Ayo. Aku, Bu. Iya. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima serta jadi bisa bersatu gitu, Bu. Bisa nggak? Iya, bisa. Ayo, ada pendapat lain lagi? Saya, Bu, mau coba. Siapa ini? Siapa? Saya udah, Dendi dulu, Dendi. Iya, ya, silakan, Dendi. Itu akulturasi merupakan proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih. Contohnya di tempat saya, kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda. Iya, kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Sunda, ya, bercampur, ya. Ya, betul. Nah, jadi Iya, Bu. ya sudah benar. Jadi akulturasi yang kamu sampaikan itu, baik tadi si Martia, kemudian Dendi, itu sudah tepat, ya. Jadi ada percampuran, ya, dua kebudayaan atau lebih, kemudian berproses, ya kan? Nah, menghasilkan kebudayaan baru, ya, tanpa meninggalkan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Itu disebut dia dengan akulturasi. Nah, jadi tadi kan kamu katakan kan bahwa ada percampuran budaya Hindu,
ya, yang masuk ke Indonesia. Ya. Kemudian ada kemudian juga percampuran budaya Jawa. Kemudian ada percampuran budaya Islam. Nah, Sunan Kudus itu tidak meninggalkan corak-corak Jawanya ketika masa penyebaran agama Hindu ke Indonesia, ya. Kemudian juga penyebaran agama Islam juga ke Indonesia oleh pesiar-pesiar agama, ya, termasuklah Sunan Kudus, salah satunya pesiar agama Islam di Indonesia. Dia kemudian mencampur, ya, nah, mengkombinasikan budaya tersebut di dalam sebuah hasil karya. Itulah yang dikatakan dengan masjid tadi, ya, Gapura Sunan Kudus. Jadi ada corak-coraknya di situ semuanya. Nah, jadi tidak meninggalkan, jadi budaya Jawanya tidak hilang. Kemudian juga budaya Islam juga tetap ada. Nah, gitu ya. Jadi itu dikatakan dia dengan akulturasi. Benar. Jadi kata Dendi juga percampuran kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Sunda. Iya, anak-anak ibu semuanya. Nah, jadi coba percampuran kebudayaan yang bisa kamu lihat dalam kehidupanmu sehari-hari. Ibu tanya nih, ya. Nah, semua masih suka nggak dengan masakan makanan Indonesia seperti gado-gado? Suka nggak? Suka. Suka, Bu. Suka, ya. Karedok, suka? Suka, Bu. Suka, Karedok. Apa lagi? Soto Betawi, suka? Suka, Bu. Suka semua, ya. Nah, jadi semua, ya. Nah, itu kamu suka dan kamu makan konsumsi, ya kan? Nah, tapi kamu juga suka juga kan sesekali pesan nih makanan Korean food atau makanan American food. Siapa yang suka pesan makanan American food? Siapa? Makanan American food seperti Kentucky, ya kan? McD. Ayo, siapa yang suka? Suka semua kan? Hah? Iya, Bu, suka semua, Bu. Iya, suka juga kan pesannya kan? Iya, Bu. Iya kan? Nah, pasti kamu mau makan ini minggu depan nih udah lama nggak makan McD, mau pesan gitu kan? Nah, kemudian minggu depan makan beli Kentucky dong. Nah, pasti kayak gitu kan? Ayo dong ke KFC. Gitu udah lama nih nggak ke KFC. Gitu. Nah, tapi kamu suka itu dan menerima itu. Ya kan? Nah, tapi kamu tidak meninggalkan kebudayaanmu sendiri. Seperti tadi Ibu katakan, ya, sate Madura atau misalnya juga soto Betawi. Nah, jadi itu semua. Itulah yang disebut dia dengan akulturasi. Jadi bisa paham? Bisa? Bisa, Bu. Ya, betul. Nah, anak-anak ibu semua, itu merupakan salah satu faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nah, salah satunya melalui kontak budaya. Kontak budaya itu diantaranya, itu tadi yang kita bahas bersama ya, akulturasi. Nah, udah jelas, tadi kamu sampaikan bahwa akulturasi itu merupakan percampuran budaya ya yang terjadi melalui proses yang berlangsung secara terus-menerus tapi tidak meninggalkan ciri khas budaya masing-masing. Ya. Asimilasi. Coba anak-anak ibu semua. Asimilasi ini apa sih? Ini juga merupakan kontak budaya ya sebagai faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ya, siapa yang bisa anak-anak ibu? Pembauran. Pembauran, betul Reza. Pembauran apa nak? Pembauran dua kebudayaan atau lebih ya, menghasilkan kebudayaan yang baru. Iya, yang baru.
kebudayaan campuran. Jadi adanya percampuran dua kebudayaan yang berbeda menghasilkan kebudayaan campuran. Jadi itu terjadi setelah terjadi proses yang berlangsung secara intensif. Ya, anak-anak Ibu. Nah, jadi asimilasi ini apa sih contoh daripada asimilasi? Coba, seperti apa kita bisa mencontohkan terjadinya proses asimilasi? Saya, Bu. Iya, ya. Silakan. Contohnya itu adanya musik dangdut yang merupakan pengaruh dari musik Melayu dan India. Iya, percampuran musik dangdut, ya kan, yang sudah bercampur dengan apa tadi? Musik India ya, menjadi kebudayaan Indonesia ya. Nah, menjadi kebudayaan Indonesia yaitu kita terimanya musik dangdut. Ya, sebagai salah satu musik yang cukup disukai ya oleh masyarakat Indonesia. Bagus sekali ya, Dini ya. Nah, itu dia asimilasi. Kemudian sintesis. Sintesis ini merupakan hampir sama dengan asimilasi. Bedanya di mana? Kalau dia sintesis itu percampuran dua kebudayaan yang berbeda menghasilkan kebudayaan yang benar-benar baru. Itu dikatakan dia sintesis. Siapa yang bisa memberikan pendapat kepada Ibu? Pada kita semua? Apa contoh daripada sintesis? Siapa yang bisa? Sintesis seperti apa? Ayo, Nak. Contohnya, kalau dia sintesis itu benar-benar baru. Kalau tadi asimilasi itu menghasilkan, percampurannya itu menghasilkan kebudayaan campuran. Ya, kalau dia sintesis itu kebudayaan baru. Ya, apa contohnya? Saya Bu menjawab. Ya, silakan. Percampuran genre blues sama country jadi rock. Iya, percampuran genre blues ya. Blues tadi dengan apa? Apa tadi, Nak? Pop ya? Dengan ya. Bukan country. Oh, country, iya, country ya, dengan blues menghasilkan musik rock, betul, ya, betul sekali. Itu dikatakan dia sintesis, betul ya, Nak? Nah, terus itu dia difusi. Berikutnya difusi, ya, difusi juga merupakan salah satu bentuk kontak budaya. Jadi banyak sekali ya, Nak, kontak-kontak budaya yang terjadi, tapi ini Ibu hanya tampilkan beberapa saja. Nah, kalau dia difusi, tadi si Dini sudah betul bahwa difusi dikatakan penyebaran ya, penyebaran budaya dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, tadi Dini menggambarkan adanya penyebaran agama Islam yang terjadi. Ya, yang digambarkan oleh Sunan Kudus sebagai salah satu juga penyebar agama Islam di Indonesia. Jadi di situ menunjukkan memang juga ada penyebaran agama Islam yang terjadi. Nah, ya tentunya dari agama Islam itu kan ada yang dari Arab, kemudian Gujarat, ya Persia, nah gitu ya. Nah, dibawalah ke Indonesia. Salah satunya walinya adalah Sunan Kudus. Di samping wali-wali yang lain ya, anak-anak Ibu ya. Nah, yang kedua perubahan jumlah penduduk ya, Nak ya. Udah jelas ya bahwa perubahan jumlah penduduk itu merupakan juga faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nah, jadi perubahan jumlah penduduk itu bisa bentuknya seperti terjadinya proses transmigrasi, terjadinya proses urbanisasi, emigrasi, imigrasi. Nah, seperti itu. Nah, Ibu mau tanya nih, mengapa perubahan jumlah penduduk itu dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Siapa yang lain dulu? Ayo. Faisal, mana suaranya? Ya, Bu.
Najwa, mana suaranya, Nak? Nanti yang dapat nilai bagus-bagus ini Eva, Dini, Dendi, siapa lagi nih? Reza, ya. Nah, mana suaranya Evita, Najwa, Jennifer? Ayo, Nak. Coba kemukakan pendapatnya. Saya, Bu. Ya, siapa ini? Biar Ibu catat. Henry, Bu. Iya, Henry. Ayo, silakan. Perubahan penduduk bisa mempengaruhi faktor perubahan sosial karena penduduk yang semakin banyak maka semakin majemuk pula corak kebudayaan dan kehidupannya karena terjadinya interaksi antara penduduk di daerah tersebut maka perlahan-lahan terjadi perubahan sosial yang terjadi karena bercampurnya berbagai adat kebiasaan ataupun kebudayaan. Iya, aduh terima kasih Henry ya. Ibu kasih applause dulu ya buat terima kasih, Bu. Ya, bagus ya, Nak ya. Betul. Perubahan jumlah penduduk itu akan nanti bisa mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Ya. Nah, jadi itu akan contohnya melalui perpindahan penduduk ya, akan menimbulkan terjadinya kepadatan penduduk, maka akan menimbulkan kemajemukan daripada penduduk itu sendiri ya, kemajemukan dalam hal suku bangsa, kemajemukan dalam hal ras, kemajemukan dalam hal profesi, maka bisa menimbulkan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Bisa dalam hal nanti ada mobilitasnya ya, perpindahan daripada timbulnya diferensiasi profesi ya, atau diversifikasi profesi yang bertambah ya nanti dalam suatu masyarakat. Nah, gitu ya. Kemudian juga seperti kata Henry tadi bisa terjadi percampuran budaya di situ ya. Kenapa? Karena ada kebiasaan-kebiasaan yang baru yang timbul dalam suatu masyarakat. Betul. Iya, terima kasih ya, Henry. Berikutnya anak-anak Ibu, itu tadi dalam hal perubahan jumlah penduduk sebagai faktor pendorong. Berikutnya yaitu sikap masyarakat yang terbuka terhadap budaya lain. Nah, sikap masyarakat yang terbuka terhadap budaya lain. Ini Ibu contohkan salah satu suku Sakai. Siapa yang tahu di mana itu suku Sakai berada? Riau, Bu. Iya, bagus. Riau ya, Nak ya. Riau Daratan ya. Riau Daratan itu ya sekitar mulai memanjang dari Duri, Dumai ya. Jadi suku Sakai ini kalau kita kamu nanti bisa buka ini ya. Kemudian juga di bahan ajar yang Ibu berikan, kamu juga bisa baca bahwa suku Sakai itu sudah mulai terbuka terhadap budaya lain. Ya, di samping ada pengaruh dari budaya lain, ya, tapi mereka juga mulai terbuka ataupun welcome, ya, terhadap budaya lain. Nah, di samping itu juga mereka pendidikannya sudah mulai tinggi, ya. Oke, nah itu dia. Sikap masyarakat yang terbuka terhadap budaya lain. Iya, berikutnya terjadinya konflik ataupun pertentangan dalam masyarakat. Ini juga faktor pendorong perubahan sosial budaya. Coba anak-anak Ibu, siapa yang bisa memberikan pendapat? Mengapa konflik ataupun pertentangan dalam masyarakat itu bisa menimbulkan perubahan sosial budaya? Tadi Henry Ibu kasih applause. Semuanya sudah bagus-bagus ya. Nah, siapa yang mau Ibu kasih lagi applause? Ya. Ayo Nak. Di samping tambahan poin nilai ya. Mengapa konflik ataupun pertentangan dalam masyarakat itu bisa menimbulkan perubahan sosial budaya? Siapa yang bisa? Siapa ini? Faisal, Bu. Ya, silakan Nak. Ya.
Karena konflik terjadi dikarenakan adanya dua pihak atau lebih yang berbeda pemahamannya, sehingga dapat menimbulkan perpecahan ataupun rasa ingin keadilan di muka umum. Iya. Bagus ya, Faisal nih dapat aplaus dari Ibu. Faisal mengatakan karena ada perbedaan ya, perbedaan antara dua kelompok, baik itu perbedaan pendapat. Ya, sehingga itu bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Ya, betul. Jadi biasanya suatu konflik itu diawali dengan adanya perbedaan pendapat. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih buat anak-anak Ibu semuanya. Nah, ya, kita masuk dulu kepada faktor penghambat ya. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan Nak, ditanyakan. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Jelas. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, semangat ya. Oke, ya. Ya, Bu. Ya, kita lanjut dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya itu masih terhalang ya, terhalang oleh beberapa hal ya, oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu disebut dia dengan keyakinan yang kuat terhadap ideologi. Yuk, siapa yang bisa memberikan pendapatnya, Nak? Keyakinan yang kuat terhadap ideologi. Coba, itu dikatakan sebagai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Silakan. Berikan pendapatmu, berikan argumentasimu. Yo, anak-anak Ibu. Kulturalek, Bu. Sama. Kulturalek itu maksudnya, kalau kulturalek itu kesenjangan unsur-unsur budaya ya, adanya ketimpangan unsur-unsur budaya. Oke. Mungkin menurutmu ketimpangan unsur budaya. Oke, misalnya unsur sistem pengetahuan. Kalau dikatakan dengan kulturalek itu kan ketimpangan dari beberapa unsur budaya. Kenapa? Karena tidak sama percepatannya ya, perubahannya. Misalnya unsur teknologi dengan sistem pengetahuan itu tidak sejalan. Itu maksudnya ya? Betul? Coba maksudnya seperti apa, Nak? Kulturaleknya? Coba siapa? Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, Bu. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ya, betul. Karena tadi ada keyakinan yang masih kuat terhadap ideologi tertentu. Seperti itu ya. Nah, betul. Jadi artinya mereka tidak menerima dengan mudah, ya, mereka tidak menerima dengan mudah pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk karena mereka masih memiliki keyakinan-keyakinan yang kuat terhadap ideologi tertentu. Gitu ya, Nak ya, maksudnya ya? Iya, Bu. Iya, betul ya. Betul ya. Jadi keyakinan yang kuat terhadap ideologi ataupun pandangan, betul kamu bilang, karena masih ada ya masyarakat yang memiliki sebuah pandangan ataupun sebuah pedoman hidup yang menghambat sebuah perubahan sosial budaya. Contohnya misalnya banyak anak banyak rezeki, ya Nak ya. Banyak anak banyak rezeki. Itu kan dengan situasi ataupun zaman sekarang itu kan sudah kurang sesuai ya. Nah, di mana memang dicanangkan bahwa memiliki anak itu ya cukup 2 gitu ya. Nah, cukup 2 saja, tujuannya agar hidupnya bisa lebih sejahtera, nah gitu ya. Tapi masih ada masyarakat yang memiliki anak misalnya 5, 6 gitu ya. Nah, jadi itu dikatakan dengan ideologinya ya. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, seperti itu.
Terus misalnya dalam suku tertentu ya, tapi tidak semua ya. Pandangan misalnya mangan orang mangan yang penting ngumpul, gitu ya. Nah masih ada seperti itu gitu. Nah itu merupakan sebuah ideologi yang masih kuat yang bisa menghambat perubahan sosial budaya. Berikutnya tradisi kebiasaan yang masih dipegang teguh. Ya, oke. Ini sudah jelas ya anak-anak ibu ya, adanya tradisi kebiasaan yang masih dipegang teguh. Berikutnya, adanya stereotip negatif terhadap budaya lain. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Adanya stereotip negatif yang ya terhadap budaya lain. Ya. Jadi ini merupakan sebuah pencitraan ya nak ya, ataupun penggambaran terhadap suku lain yang menganggap suku lain itu lebih rendah. Bisa ya. Kemudian kontak dengan kebudayaan lain yang masih kurang. Itu disebabkan oleh sarana dan prasarana yang masih terbatas. Ya, anak-anak ibu semua, sampai di sini jelas? Biar kita masuk ke dalam diskusi. Jelas. Jelas ya? Oke. Jelas ya? Semangat anak-anak ibu semuanya. Semangat ya. Semangat Bu. Semangat, Bu. Kita masuk dalam sesi diskusi ya. Nah ini tugas kelompoknya adalah kelompok 1 nanti membahas faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kelompok 2 membahas faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sekaligus diberikan alasannya ya. Nah, kemudian ulasannya mengapa itu faktor pendorong yang kamu buat itu disebut sebagai faktor pendorong. Dan apa alasannya gitu ya. Begitu juga dengan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, silakan anak-anak ibu dimulai diskusinya, waktunya 15 menit. Silakan masuk ke dalam grup kelompok masing-masing. Ibu tutup dulu ini anak ya. Ya. Ya, silakan ya, grup kelasnya masing-masing itu. Sebentar Ibu tampilkan dulu ya. Sudah lihat grup kelasnya? Sudah dibentuk ya? Ya, silakan. Dimulai. Tidak banyak pertanyaannya kan, hanya satu masing-masing kelompok. Pertanyaannya. Ya, silakan. Ibu pantau setiap kelompoknya. Nanti dipresentasikan ya. Jadi nanti dipresentasikan boleh buat PowerPoint sederhana lah ya. Di aplikasi PowerPoint-nya. Jadi boleh ditampilkan.
Jadi nanti satu orang saja yang mewakili kelompoknya untuk membacakan ya. Ya. Satu orang nanti bisa memindahkan ke PowerPoint ya, Nak. Biar bagi tugasnya ya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Biar dipresentasikan. Boleh juga kok gantian membacanya. Boleh. Ya. Kelompok siapa yang maju duluan? Ibu, kelompok saya udah. Udah selesai? Udah dibuat ke PowerPoint-nya? Sudah dipindahkan? Udah, Bu. Sudah, ya. Kelompok berikutnya? Sudah?
Ya, kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Biar kita, maksudnya biar sama-sama saling melihat ya nak hasil kerjaan temannya, biar nanti bisa ditanggapi. Jadi artinya tidak hanya nanti satu sudah memaparkan, kelompok 1 sudah memaparkan, kelompok berikutnya nanti masih asik mendiskusikan atau menulis atau mengetik ya. Jadi nggak tahu gitu apa yang disampaikan kelompok temannya. Sudah dua-duanya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan. Siapa yang duluan? Ya, silakan nak. Dipresentasikan. Ya, silakan ditampilkan. Ya, kelompok 2 duluan yang maju ya. Ya, silakan nak dibaca. Ya, kelompok kami akan mempresentasikan tentang faktor penghambat perubahan sosial. Ya. Berikut nama kelompok. Oke, yang pertama yaitu kekhawatiran terhadap goyahnya integrasi kebudayaan. Nah, masuknya kebudayaan dari luar dianggap sebagai ancaman yang nantinya akan merusak persatuan suatu kelompok masyarakat. Ya. Yang kedua yaitu pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya tidak dapat menerima hal-hal baru karena pola pikir dan cara pandangnya masih sangat sederhana. Iya. Iya. Contohnya sudah ada jelas ya, orang yang sulit mengakses pendidikan. Iya, tadi contohnya yang pertama tadi coba lagi ditampilkan Henry. Yang pertama itu contohnya suku Asmat dari Papua. Oke. Masuknya kebudayaan dari luar dianggap sebagai iya. Ada bagaimana pendapat kelompok 1? Silakan ditanggapi. Apa yang mereka sampaikan? Bu. Dikasih masukan ya. Sedikit menambah. Saya boleh menambah itu nggak, Bu? Iya, silakan. Ya. Dari faktor penghambat perubahan sosial itu adanya hambatan ideologi sebuah kelompok atau masyarakat memungkinkan terjadinya penolakan terhadap perubahan sosial. Jika perubahan itu bertentangan dengan ideologi, kelompok masyarakat itu akan menolaknya. Contohnya seperti perkembangan iptek yang lambat, masyarakat yang terlalu tradisional, dan kebiasaan yang sulit diubah. Iya, terima kasih ya Faisal. Terus Dini ingin menambahkan? Ya, silakan Dini. Saya cuma mau ngejelasin lagi yang pendidikan yang rendah itu, Bu. Ya. Jadi kan kalau pendidikan rendah itu kan bukan keinginan semua orang. Ada yang emang dia mau mengakses pendidikan lebih tetapi emang nggak memungkinkan. Nah, jadinya karena keadaan kayak gitu, jadi ada kemungkinan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan lebih tinggi itu akan berpandangan yang sempit akan suatu hal. Karena kan kalau kita sekolah, kita itu kan di sekolah diajarkan buat membuka pandangan terhadap suatu hal baru yang sifatnya memajukan. Jadi kalau misalnya kita nggak bersekolah, pandangannya sempit, jadi nggak bisa menerima perubahan gitu, Bu. Iya, betul. Iya. Ada lagi itu tambahan penjelasan dari kelompok 2 ya. Jadi tadi Henry sudah memaparkan, ditambahkan lagi oleh Dini ya sebagai tambahan penjelasan. Ya, ada tanggapan dari kelompok 1-nya? Kelompok 1, Martia, kemudian juga Vincent, bisa menyanggah ataupun
memberikan masukan bisa, atau bertanya malah ya kepada kelompok 1, kepada kelompok 2. Ya. Ya. Sudah cukup? Cukup ya, tidak ada lagi pertanyaan, berarti mereka sudah paham ya. Kelompok 1 sudah paham ya apa yang disampaikan oleh kelompoknya Henry ya, kelompok 2 ya. Kita beri applause dulu ya kepada kelompok 2 tadi memberikan contoh ya, adanya kekhawatiran terhadap goyahnya integrasi dan pendidikan yang rendah. Itu sebagai penghambat daripada perubahan sosial budaya. Berikutnya, kita kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan analisisnya, contoh dan analisisnya tentang faktor pendorong perubahan sosial budaya. Silakan, kelompok 1. Ya. Ya. Ya, Nak. Dibaca. Saya, Bu. Ya. Rizky yang membaca. Contoh faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ada faktor pendorong 2, yaitu faktor internal dalam dan luar. Contoh yang internal, 1, perubahan jumlah penduduk, yaitu ada transmigrasi, urbanisasi, emigrasi, dan imigrasi. Kedua, adanya penemuan baru seperti internet, sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, yang dapat membentuk sosial baru dalam lingkup masyarakat. Lalu pertentangan atau konflik. Perselisihan ini terjadi dalam kelompok masyarakat karena perbedaan kepentingan dapat mengakibatkan perubahan sosial secara cepat maupun lambat. Lalu pemberontakan atau revolusi. Revolusi industri di Inggris yang menyebabkan adanya perubahan sosial dalam sektor industri. Itu contoh faktor internal dalam. Selanjutnya, contoh dari faktor eksternal luar. Yang pertama, peperangan. Seperti proxy war, Perang Dunia Pertama, puputan di Bali. Lalu bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Tsunami Aceh 2004, banjir Jakarta 2007, tsunami Palu dan Donggala 2018. Lalu selanjutnya, pengaruh budaya asing. Konsternasi dengan gejala konsumerisme dan sekularisme. Sekularisme, ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1 ya. Sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan ditanggapi kelompok 2. Apa yang bisa kamu berikan argumentasi ya, pendapat ya? Atau ada nggak dari pernyataan yang mereka sampaikan yang kira-kira membingungkan kalian? Silakan, Nak, nggak usah ragu. Ya, silakan anak-anak Ibu. Ada pendapatnya atau boleh menambahkan, boleh juga bertanya ya. Ya, silakan. Jelas berarti apa yang mereka sampaikan? Jelas apa, Henry? Apa yang mereka sampaikan ini jelas? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Yo, Eva, apa yang mereka sampaikan jelas? Jelas ya? Oke, iya. Jadi mereka memaparkan ada
dari sudut ya faktor pendorong perubahan sosial budaya itu yang mereka paparkan itu, yang mereka uraikan itu dari sudut internal dan eksternal. Ya, banyak sekali ya. Kalau dari sudut internal dan eksternal itu sangat banyak. Jadi itu tadi ada perubahan jumlah penduduk, kemudian penemuan baru, pertentangan, pemberontakan ataupun revolusi. Ya, walaupun pemberontakan ataupun revolusi yang mereka sampaikan itu seperti revolusi industri ya, mereka kemukakan itu memang tadi bisa juga gitu ya. Tapi kalau revolusi industri itu kan lebih kepada sebuah penemuan-penemuan ya, penemuan-penemuan baru di sektor industri gitu. Walaupun nantinya banyak memang menimbulkan konflik ya. Oke, bagus ya. Nah, kemudian eksternal. Jadi faktor pendorong yang mereka sampaikan ini internal dan eksternal itu sudah memang jelas ya, kita harus sudah dapatkan ilmu dari mereka bahwa internal itu ada 4 ya, jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan, kemudian pemberontakan ataupun revolusi, itu dari internal, dari dalam masyarakat. Nah dari luar itu peperangan, bencana alam, dan pengaruh budaya asing. Ya. Nah anak-anak ibu semua, itu tadi sudah kamu laksanakan diskusinya. Terima kasih anak-anak ibu sudah semua sudah memberikan masukan-masukan yang bagus ya, contoh-contoh yang bagus sekali tadi ya. Jadi nanti bisa kamu simpan itu sebagai catatan ataupun referensi ya, yang bisa kamu baca-baca lagi di rumah. Nah, kita sudahi ya anak-anak ibu pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Nah, tapi ibu lihat sedikit agak apa ya? Sedikit agak kurang apa ya gitu ya? Apa masih ada yang belum sarapan ini gitu? Kayaknya ada yang belum sarapan ini ya. Jadi sepertinya agak gimana gitu ya. Panas, Bu. Gitu. Kita panaskan dulu deh. Sebentar ya. Kita mau panaskan dulu ini, kita bermain dulu di dalam lagu yang kurang apa ya gitu ya. Apa masih ada yang belum sarapan ini gitu. Kayaknya ada yang belum sarapan ini ya. Jadi sepertinya agak gimana gitu ya. Panas, Bu. Gitu. Kita panaskan dulu deh. Sebentar ya. Kita mau panaskan dulu ini, kita bermain dulu di dalam games. Ya, siap-siap nih bermain dalam games. Yang Ibu berikan ini, perhatikan. Sebentar, 2 menit kita bermain dulu dalam games. Ya. Tadi Ibu. Ya. Bisa dilihat ini kembali? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. Kita pertanyaan ya. Genre film yang kamu sukai, makanan yang kamu sukai, dan lagu yang kamu sukai. Jadi 1 genre, 2 makanan yang disukai, dan lagu yang disukai. Nah, jadi ini nanti boleh 1 saja kamu lemparkan ke temannya sambil kamu melempar bola. Ini melempar bola, bukan bola beneran. Bola bayangan ya, sambil kamu bertanya ke temannya. Begitu juga bergilir ya, melempar bola lagi ke temannya sambil bertanya. Ya, tapi nanti didahului oleh ibu. Ya. Nah, misalnya nih, ibu melempar bola ke Faisal sambil bertanya. Faisal harus jawab dengan benar. Siap, Bu. Nah, kemudian Faisal nanti melempar bola sambil bertanya, boleh pertanyaan yang kedua. Ya. Kemudian baru yang ketiga. Ya, oleh temannya lagi. Jadi satu-satu aja, 1 orang pertanyaannya sambil melempar bola. Nah, ketika nanti temannya menjawab, Faisal nanti bertanya, melempar bola kepada Dini. Dini juga menjawabnya sambil tangannya begini. Ditangkap lagi oleh Faisal. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mulai ya. Bisa, Bu.
Satu genre film, satu-satu saja. Makanan baru lagu. Disiap-siapkan sekarang apa genre film yang disukainya, makanan yang disukainya, dan lagu yang disukainya. Siap-siap. Hai, Ibu mau ke siapa dulu nih? Ibu mau ke Vincent. Vincent? Iya, Bu. Makanan yang kamu sukai? Gimana, Bu? Vincent? Ya, Bu. Makanan yang kamu sukai, Vincent? Nasi goreng, Bu. Iya. Terus, Vincent ke siapa? Silakan. Faizal. Ya. Tangkap Faisal. Udah, Bu. Vincent. Vincent nanya. Sambil bertanya. Apa, Dendi? Genre film yang kamu sukai? Film Amerika ya, Fast and Furious. Ya, sambil ditangkap begini, tangannya harus kelihatan. Ini, Bu. Tadi tangannya harus kelihatan, begitu ya. Faisal, lempar bola ke Dini. Ke Dini. Pertanyaannya. Lagu yang disukai oleh Dini apa? Saya suka lagu pop, lagu Easily, lagunya Bruno Major. Udah. Oke. Iya, Dini, lempar bolanya ke siapa lagi? Ke Eva, Bu. Eva tangkap. Lempar lagi apa? Film, genre film yang disukai apa? Mostly kalau film action sama thriller. Ya, terus kelamaan Eva nih, harus buketan sini. Enggak, Ibu, baru aja, itu sinyal. Sinyal. Aku mau lempar ke Henry. Modus ya sinyal ya. Oke, Eva, lempar bola ke siapa? Henry, Bu. Ya. Asik. Ya. Oke, Henry. Makanan favorit Henry apa? Makanan kesukaan saya ketoprak. Mantap. Iya, lempar lagi Henry ke siapa? Ambar, Bu. Ya. Ambar. Ya Henry nanya apa? Henry udah Siapa itu? Genre film yang disukai. Aduh, aku suka kartun sih. Ada film namanya The Witcher, tapi yang versi animasinya. Anime. Ya, lempar bola ke siapa lagi? Ayo, sambil bertanya. Rizky Hendrawan. Rizky, siap. Tangkap bolanya. Udah, Rizky, Bu. suka makan makanan apa? Makanan favorit Ya. apa ya? Nasi goreng. Lama lo mikir lo. Kelamaan mikir ya. Lama lu baru bangun ya. Kelamaan ya, makanannya mikir nasi goreng lama sekali ya. Iya. Rizky, cepatan. Lempar bolanya ke siapa? Ayo nah, cepat. Reza, tangkap. Wah, ada apa nih? Wah, ada apa nih? Wah, Reza harus dapat Genre hukuman film ini. apa aja? Genre film. Thriller sama horor. Oh, horor. Iya. Arya, lempar bola ke siapa? Saya lempar ke Siva, Bu. Ya, Siva. Ya, Sip, lagu yang disukain apa? apa ya? Suka lagu How You Perfect dari Jamie Miller. Yes. Lagu Iya. TikTok, Bu. Terus. Ya, sudah dapat semua bolanya? Siapa yang belum dapat bola? Saya mau lempar ke Cika, Bu. Iya, Cika, tangkap. Iya, Bu. Udah, Bu.
Apa? Lempar bolanya. Bola apa? Makanannya? Bola makanan? Apa lagu? Apa sih? Siva harus dapat hukuman ini nanti ya. Oh iya, Bu, lupa. Ya, kelamaan ya. Ya oke, iya jadinya nggak dapat nih Jennifer. Najwa kelamaan ya. Maaf Ibu, lupa. Nah, jangan lupa ya, harus ya diingat ya. Jadi teman-temannya tadi sudah lempar bola, udah nangkap semua, kamu belum. Iya, udah semua ya. Sudah semua dapat bisa bermain gamesnya. Jennifer? Jennifer, halo Jennifer. Iya, Bu. Iya, makanan apa yang kamu sukai, Jennifer? Ayam goreng, Bu. Ayam goreng. Najwa, makanan apa yang kamu sukai? Opor ayam, Bu. Iya, wis, opor ayam. Enak tenan, ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Martia, lagu apa yang kamu sukai? Pop, Bu. Iya, lagu pop. Iya. Ya. Oke, anak-anak ibu, itu games kita. Nah, anak-anak ibu semuanya, tibalah kita pada refleksi. Apa materi yang sulit yang kamu dapat, kira-kira yang nggak kamu paham ya. Silakan anak-anak ibu yang dari faktor pendorong perubahan sosial budaya, dari faktor penghambat perubahan sosial budaya, apa materi yang kira-kira belum paham? Silakan. Silakan. Ada materi yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Sejauh ini paham aja. Sejauh ini paham. Iya. Nah, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, Nak? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Silakan. Jennifer. Boleh disimpulkan, Jennifer? Pembelajaran kita, Nak? Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang penghambat dan pendorong budaya sosial, terdapatnya akulturasi, asimilasi, sintresi, dan lain-lain, Bu. Iya. Terus faktor penghambat dan faktor Pendorong. penghambat. Iya, pendorong. Dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya. Oke. Boleh disimpulkan lebih lengkap? Anak Ibu Ambar? Anak? Boleh disimpulkan? Ambar? Ayo, Nak. Oke, dibantu. Siapa yang membantu Ibu untuk menyimpulkan? Siva Nabila? Oke, Eva lah. Bantu Ibu, Nak, untuk menyimpulkan. Ya, silakan. Jadi pada pelajaran hari ini kita telah belajar tentang faktor-faktor pendorong dan juga penghambat untuk memajukan atau mengaktifasikan perubahan sosial. Di sini saya mendapatkan banyak insight dan juga pengetahuan terhadap apa yang terjadi di society kita. Jadi begitu. Iya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya, di mana faktor pendorong perubahan sosial budaya itu banyak sekali. Beberapa di antaranya adalah terjadinya kontak budaya, kemudian juga adanya sikap masyarakat yang terbuka terhadap perubahan sosial budaya. Nah, kemudian juga perubahan jumlah penduduk, kemudian juga terjadinya konflik. Ya, di samping faktor-faktor pendorong lainnya.
Kemudian faktor penghambatnya yaitu adanya sikap tertutup masyarakat, kemudian juga pendidikan yang masih rendah, ya, kemudian masih ada keyakinan yang kuat terhadap ideologi tertentu, dan juga adanya sikap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat ataupun nilai-nilai yang masih tradisional. Ya, itu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Jangan lupa ya, kita masih melanjutkan di dalam kuis ya nak ya, tes evaluasi. Ibu kirimkan linknya ya. Itu ada sudah ibu kirimkan linknya di bahan ajar ya, dan juga di media ada ya. Di media tadi yang Ibu sampaikan ada di bagian bawah link Google Form untuk tes evaluasi. Ya, sekian anak-anak Ibu semua. Pembelajaran kita berikutnya adalah mengenai dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial. Salah satu di antaranya adalah modernisasi sebagai dampak perubahan sosial budaya. Itu pembelajaran antropologi kita pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Semangat pagi. Silakan dilanjutkan. Pagi, Bu. Iya. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam sehat. Ya, tetap semangat. Ya, silakan dilanjutkan pelajaran berikutnya. Ya.